Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Min wasobit wala nasobit wala sakomit wala hazanin hattal hamma yahumuhu ila kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, maka menghapuskan dosa yang telah lalu. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada semangat sekali ya. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ustadz, Mama sehat ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa, setiap pagi katanya di MNC TV ditunggu-tunggu acara. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mama yuk. Tangan, Bu. Yang semangat, yang cantik ini datang dari mana coba? Ada yang datang dari Majlis Talim Anissa Solehah Cirebon, betul. Ada juga dari Majlis Talim Sahabat Samira Sesurga Serang. Waduh, ada sahabat sesurga juga. Sahabat Samira Sasurga Sasunda. di 4S. Sahabat Samira Sasurga Serang. 4S. Tambahin satu lagi. Apa? Serbu. Itu Serang Banten, bukan serang dan serbu. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin semua pernah mengalami. Ibu pernah sakit banget, pernah? Siapa yang nyakitin? Suami. Ini temanya adalah terus menahan sakit atau ikhlas melepaskan. Nah, ini pilihan yang cukup sulit, tapi akan dibahas oleh Mama Dedeh dulu. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus menahan sakit atau ikhlas melepaskannya. Siapapun manusia tanpa kecuali suatu saat pasti merasakan sakit. Iya apa iya? Iya. Anda silahkan lihat Al-Anbiya 35. Kullun nafsil dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang namanya hidup pasti suatu saat mendapatkan musibah, ujian, masalah yang tidak enak, yang enak, dan hanya kepada kami kalian kembali. Jadi mutlak. Semua makhluk hidup kata Allah suatu saat kena musibah. Ada yang tidak enak, ada yang enak. Misal tadi Irfan bilang, ibu disakiti sama siapa? Sama suami. Apakah Anda pernah menyakiti istri Anda? Alhamdulillah tidak sempat. Tekaburu. Gak sempet pulang. Bu, punten. Masalah itu macam-macam. Ada dari keluarga, ada juga dari ekonomi, ada juga dari penyakit, macam-macam kan. Sekarang saya ambil contoh misalnya saja. Anda punya penyakit. Saya tanya, siapa yang pengen sakit kecung? Gak ada. Oke. Kalau Anda kena penyakit, Anda misalnya sekarang sabar ngadepinnya.
Kemudian Anda mensyukuri nikmat selama ini. Kemudian Anda banyak berzikir, berobat, kemudian banyak berdoa. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hattal hamma yahumuhu ila kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, maka menghapuskan dosa yang telah lalu. Nah, kalau kita kena musibah, sekali lagi, sabar menghadapi musibahnya, kemudian banyak mensyukuri nikmat, kemudian kita berusaha untuk menyembuhkan sakit kita, maka Rasul menyatakan dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Maka ketika ditakdirkan oleh Allah dia sembuh, kan satu, kesari wajahnya dibuang ke laut oleh malaikat. Yang kedua, kekuatan tubuhnya dihanyutkan ke laut. Kemudian dosanya dihanyutkan ke laut. Kalau orang tadi sabar, kemudian berusaha, mensyukuri nikmat, banyak bersyukur, banyak zikir, sari wajahnya dikembalikan. Amin. Amin. Kekuatan tubuhnya dikembalikan, dosanya nganyut di laut. Beda kalau yang Rasulullah. Dosanya pun dikembalikan. Makanya saya tanya Anda, kalau Anda sakit atau menderita yang lain, dosanya mau dikembalin atau dihanyutkan di laut? Hanyutkan di laut. Makanya jangan ngerosulo, jangan ngerasula, jangan ngadarima, jangan ngedumel. Nah, Ngagurutu gitu. nah ngagurutu. Misalnya tadi kata Ipan, ada suami yang menyakiti istri atau istri yang menyakiti suami. Kata ibu, saya mas sabar demi anak. Salah. Ngurusin anak wajib ada ketenangan, kebahagiaan. Kalau seumur-umur suami menyakiti, KDRT mulutnya comel, menyakiti tiap ngomong. Nah, kita mikir, mendingan mundur. Biar anak bisa diurus. Kita juga punya hak bahagia, punya hak tenang. Jadi kita berpikir, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa. Nah, yang dinilai oleh Allah usaha kita. Jadi Anda jangan tinggal diam. Sakit, saya mas sabar, udah bagian saya. Salah. Karena wajib usaha untuk menyembuhkan diri. Misalnya, masalah dalam keluarga, saya mas sabar punya suami kayak begini. Sabar itu bukan tinggal diam, tapi berusaha, bergerak. Sabar bukan statis, tapi dinamis. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan. Begitu, Bu. Iya, sakit badan, insya Allah penyembuhan itu ada masanya. Sakit hati suka lama banget mah itu ya. Sakit hati. Ngapain mikirin sakit hati? Orang yang sakit hati karena dia menilai dirinya terlalu tinggi, pengen semua orang memuji dia. Ketika ada orang tidak memuji dia, menderita batin, capek, Pak. Nyeri hati. Nyeri hati. Nyeri. Ngomong bisa diubaran tuh. Nyeri. Talak tilu sekalian. Dibalas sama mama. Teman dong buat mama. Saya baru mau begini, Bukan kuis, bukan. Oke, kita buka pertanyaan dari ibu. Siapa yang mau nanya? Yang di depan dulu, silakan. Mangga. Ada bapak sendirian aja Pak di situ Pak. Dadah Bapak. Iya. Cie, mama dadah-dadahan sama bapak. Karunya sorangan Iya kata bapak juga kasihan mama sendiri juga. Udah bertiga. Tuh, si bapak juga lagi mikir, saya mau melepaskan atau gimana. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Aprilia Kusumastuti dari Majelis Taklim Anissa Soleha, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Panjang amat alamatnya April lu. Berarti sekarang ulang tahun April. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 10 April kemarin. Wah, selamat ya. Ya, Sama. terima kasih Kak Irfan. Sama berarti. Sama maksudnya dengan siapa? Sama yang 10 April. Banyak tuh. Agak lagi. Jadi gini Mah. Pun Mama April izin bertanya. Jadi 5 tahun yang lalu itu Mama April itu meninggal dunia dan meninggalkan April di sini. Nah semenjak saat itu April merasa April drop banget, banyak permasalahan yang datang silih berganti gitu. Tapi sebelum itu April tuh merasa hidup April aman-aman aja semenjak Mama masih ada gitu. Ya. Nah setelah Mama gak ada April ngerasa April drop, April
hilang arah mungkin ya, April nggak ada tujuan gitu ya. Nah, sampai April di titik April tuh dulu nggak pernah merasakan masuk rumah sakit, bahkan sampai rawat jalan itu. Nah, untuk sekarang 5 tahun terakhir ini April sering banget masuk rumah sakit dan sering drop gitu. Ya. Apakah itu dikarenakan tidak adanya doa seorang ibu atau memang itu membuat April lebih kuat atau memang itu cobaan yang menggerogoti diri April untuk menjadi lebih kuat gitu, Mah? Oke, silakan. Setan menggerogoti hati April sehingga iman April tipis. Anda lihat Allah berfirman dalam Yunus 9. Likulli ummatin ajal. Faida jalan la yastahiruna sa'atan la yastaqdimun. Semua umat pasti mati. Kalau datangnya kematian tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Saatnya Mama April memang meninggal dunia. Dan ini musibah diizinkan oleh Allah. April silahkan lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba bi musibatin illa bi'nillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian segenap manusia diizinkan oleh Allah. Menghadapnya bagaimana? Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah hatinya dapat hidayah. Punten. Kalau Mama lihat ayat ini April imannya kurang. Jadi tidak dihadapi dengan iman. Kata Allah, kalau kalian menghadapi musibah dengan iman, yahdi qalbah, hati kalian berikan hidayah dalam mencatat sekalian melakukan. Jadi manusia punya rencana, Allah punya rencana, yang terjadi pasti rencananya Allah. Dan memang Mama April saatnya meninggal dunia. April harusnya dewasa. Sekarang saya menggantikan Mama, bukan kamu terpuruk. Masuk rumah sakit karena pikiran kamu terhanyut di bawah setan. Kurang iman, tingkatkan iman Anda. Ya. Padahal juga sakitnya kan masih rawat jalan ya. Jadi sebetulnya masih bisa jalan kan. Bukan gitu Ustaz, bukan. Rawat mobil, rawat motor juga bisa, iya benar. Nah, April bolak-balik masuk ke rumah sakit. Lu ngapain? Ada kerjaan. Artinya tidak iman. Hadapi dengan iman. Ikut pengajian. Yang ngajinya bukan hanya Yasin Tahlil. Tapi tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak sejarah Islam, tajwid. Ngaji di situ. Iman Anda semakin mantap. Robah pola ngaji. Ya sebenarnya kan ini waktunya mungkin. Kita kan waktu kecil juga diurus sama orang tua. Kan ada masanya kita ini dilepas. Ya memang doanya sudah nggak ada lagi kan karena dia sudah wafat. Ini mungkin saatnya untuk mandiri. Tinggal ikhlas aja. Ya sebab itu problemnya adalah karena kita masih ngeganjel. Atau ada pertanyaan kenapa? Kenapa ibu saya yang diambil? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah memilih April, berarti April sanggup untuk menjalani cobaan hidup ini. Insya Allah tadi pesan-pesan Mama ya setelah nanti ikhlas kemudian dia di qalbah ya diberikan hidayah. Dan insya Allah sekarang saatnya untuk berjalan atau saatnya menatap masa depan. Bebek aja kan gak terus ikutan sama emaknya. Ada saatnya Gantian. dia Dia berenang mandiri. sendiri. Apakah April sama dengan bebek? Maksudnya kan di waktu ada manusia saatnya disapih kemudian habis itu dilepas untuk mandiri. Ayo Usia sekarang. April berapa sekarang? 22. 22. Iyalah udah gede, udah dewasa. Ya. Sudah ada pasangan, Belum. nanti ketika sudah ada punya anak soleh Insya yang Allah. mendoakan kita. Ini buah dari keikhlasan dan kesabaran dari kehilangan Mama. Ya siapa tahu. Ya kemudian Allah berikan Ya. Yang terbaik. jodoh yang 4T Apa ada ya. yang taksir itu dari yang 4? Yang paling gede, yang paling kurus boleh. Ini 4T dapat tampan, takwa, taat, tulen. Perlu tulan itu perlu zaman sekarang nggak? Oke sudah cukup ya. Cukup. Terima kasih Mama, terima Ya. kasih Ustadz, terima kasih Kak Irfan. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. April. Besok lagi Mei. Tapi betul ya ketika orang tua meninggal itu salah satu kekhawatiran itu ada yang mendoakan saya siapa lagi seperti itu. Tapi ini kenyataan. Kalau kita tidak meninggalkan, ditinggalkan. Oh, iya. Resiko ini dunia. Ya. Dan tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Iya. Sip kalau begitu. Ini akan lebih menarik lagi. Kita buka pertanyaan lebih banyak lagi. Kita kembali sesaat lagi ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.